Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini malam ke-25. Ramadan tahun ini tersisa 5 hari. Ya. Allah berfirman tidak sama antara orang yang paham mengerti dengan orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Sehingga yang mengerti pastilah akan mengencangkan ikat pinggangnya untuk menuntaskan 5 hari tersisa. Tetapi bagi yang tidak mengerti, maka dia biarkan, diabaikan berlalu Ramadan itu dengan begitu saja. Nah, malam ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan sisa-sisa Ramadan yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diceritakan dalam surah Al-Qadar, surah ke-97. Di situ Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wa ma adraka Lailatul Qadar. Di situ ada kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu artinya apa? Itu Allah bertanya tetapi tidak membutuhkan jawaban dari kita. Jadi semua kata-kata yang ada wa ma adraka itu pertanyaan yang enggak mungkin kita jawab. Allah yang akan menjawabnya dengan ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi digambarkan bahwa malam Qadar itu malam yang mulia sekali, yang kemuliaannya itu disetarakan dengan 1000 bulan. Bahkan lebih. Jadi gambarannya cuma sampai di situ. Tetapi di kita langsung dikalikan menjadi 84 tahun gitu loh. Sehingga kemudian apa? Berlomba-lomba untuk sholat, baca Quran, sedekah di malam itu. Ya. Dengan harapan apa? Akan terjadi perkalian yang dahsyat. 84 tahun seolah-olah beribadah, mengaji, sedekah, sholat seperti selama itu. Padahal itu hanya gambaran. Ya. Lalu dijelaskan lagi, apa itu Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikat-malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan. Ya, bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, yang ke mereka itu turun untuk mendengarkan, menyaksikan segala hal apa yang terjadi di muka bumi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan itu terjadi sepanjang malam. Masa malam mulia itu jangka waktunya dimulai dari terbit matahari sampai terbit fajar. 1 malam. Ya, jadi jangan menggunakan malamnya Masehi, karena malamnya Masehi baru nanti jam 12 malam. Ya, kalau malamnya Qamariyah atau Hijriyah itu dari maghrib sampai subuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penjelasan Lailatul Qadar seperti itu kita perkuat dengan makna qadar. Jadi qadar itu ada 3 arti. Yang pertama mulia memang artinya. Maka dikatakanlah malam mulia itu apa? Malam di mana Al-Quran turun. Jadi Quran turun tidak di sembarang malam, tetapi memilih malam tertentu. Dan itulah yang disebut dengan malam yang penuh kemuliaan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu diatur. Ya, ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Sehingga siapa saja yang mematuhi, membaca, mengamalkan Al-Quran, dia akan memperoleh kemuliaan itu. Nah, itu artinya. Jadi di malam-malam terakhir Ramadan, 10 terakhir itu disediakan oleh Allah malam Qadar. Artinya apa? Malam yang itu kita bisa mendapatkan kemuliaan kalau kita memperoleh malam itu. Kemuliaan yang kita miliki, kita rasakan itu
salah satu gambarannya adalah seolah-olah kita itu menikmati 1000 bulan gitu. Nah, cuman yang kedua, makna qadar itu adalah sempit. Ya besutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, tetapi juga menyempitkan. Jadi qadar itu artinya sempit. Apa maknanya sempit? Bahwa pada malam qadar itu, langit bumi itu sesak dengan turunnya malaikat Allah termasuk malaikat Jibril. Ngapain? Bukan antri parcel, bukan. Ya, bukan untuk cari diskon 75% up itu, bukan. Jadi malaikat turun itu melihat, memperhatikan, mendengar, mendorong, bahkan membawa ya permintaan-permintaan, doa-doa dari kita. Oleh karena itu maka Bapak Ibu jangan lupa ya, malam Ramadan yang di sisa terakhir itu adalah malam-malam di mana kita harus lebih banyak meminta. Karena Ramadan itu tidak hanya bulan puasa, bulan berpuasa, tidak hanya bulan Al-Quran turun, tetapi sekaligus adalah bulan doa. Jadi 183 sampai 187 itu bicara 3 hal. Berpuasa, Al-Quran, dan doa. Itulah makanya di sisa terakhir ini kita diminta untuk memaksimalkan hari-hari, malam-malam yang tersisa itu. Tidak harus malam ganjil ya, walaupun memang lebih banyak kita sadari, kita pahami selama ini di malam ganjil, tapi setiap malam di sisa terakhir itu. Bisa malam ini, bisa malam besok, dan sampai terakhir. Jadi memperbanyak doa, ya, memperbanyak permintaan yang sekiranya dalam permintaan kita itu kalau terkabul kita menjadi bahagia, puas, ya mulia akhirnya. Ya, bagi yang ingin karir naik silakan, bagi yang kuliah cepat lulus silakan, bagi yang belum dapat jodoh silakan, bagi yang sedang musibah selesai, bagi yang tidak sempat mudik sudah 2 tahun, doa tahun depan bisa mudik, doa itu. Kenapa? Itu didengar. Tanazzalul malaikatu. Malaikat turun. Ya. Jadi untuk menyaksikan, mendengarkan, bahkan kemudian mendorong doa kita. Dan yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu, malam qadar adalah malam, qadar itu artinya ketetapan. Jadi pada malam qadar itulah Allah membuat ketetapan-ketetapan baru terhadap kita. Qadar-qadar baru. Ya. Takdir-takdir baru kepada kita. Bisa saja takdir umur agak bertambah 2-3 tahun ke depan, tergantung doanya. Ya. Disitulah kesempatan kita untuk negosiasi dengan Allah. Jadi malam qadar itu artinya malam yang memang harus kita manfaatkan untuk mengusulkan proposal baru kepada Allah. Supaya nanti pada saatnya di akhir Ramadan Allah akan buatkan SK, surat keputusan, surat ketetapan, surat ketentuan. Apa yang kita doakan selama 10 hari terakhir itu. Nah, jadi jangan hanya cuma diisi dengan membaca Al-Quran. Karena kalau membaca Al-Quran saja yang akan kita peroleh adalah pahalanya saja. Ya. Tetapi harus diisi dengan permohonan, permintaan yang beraneka rupa. Karena memang kita adalah orang yang sangat butuh dan sangat miskin. Allah yang maha kaya. Jadi saya ingin merubah bahwa malam qadar itu malam yang pasti, bukan untung-untungan. Disediakan memang di 10 hari terakhir itu. Artinya siapa yang mau untuk mendapatkannya? Kalau tidak mau ya sudah. Jadi siapa yang ingin dapat, dia akan dapatkan. Dan itu memang dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Tetapi ingat, malam qadar itu tidak hanya bisa ditunggu di 10 hari terakhir. Jadi keliru kalau orang baru masuk masjid pada malam 21, 23, 25, 27. Itu sama dengan kalau balapan Grand Prix itu baru start ketika orang sudah tinggal 5 lap terakhir. Kira-kira dibolehkan tidak itu? Tidak boleh, harus mulai dari start pertama. Sehingga kemudian orang yang berpeluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang sudah berpuasa hati-hati, penuh keimanan dan perhitungan sejak puasa pertama. Lalu di 10 terakhir dia mulai untuk membuat ketetapan doa yang paling diprioritaskan. Jadi
ada upaya untuk beradaptasi dulu, menyediakan tempat landingnya di 10 terakhir. Jadi ancang-ancangnya dari awal. Jadi tidak seperti main kucing-kucingan ya, atau perjudian ya, moga-moga dapat. Tidak. Kalau kita ingin dapatkan, dapat saja, pasti dapat. Dan itu harus sudah dari awal dirancang. Dan Lailatul Qadar itu akan datang setiap Ramadan. Karena kalimatnya itu adalah tanazzalul. Tanazzalul itu artinya apa? Akan turun. Akan itu berarti ya akan berulang-ulang terus. Tahun ini, tahun depan. Oleh karena itu apa? Silahkan kita manfaatkan Lailatul Qadar itu untuk merancang, ya, membangun, membayangkan, atau merencanakan, bahkan berketetapan hati untuk ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, pandangan ini mengubah ya cara pandang kita kalau Lailatul Qadar itu tinggal di 10 hari terakhir kita ya berjudi dalam terpetik untung-untungan moga-moga dapat. Tidak begitu pemahamannya. Dan dia tidak bisa ditunggu 10 hari terakhir saja. Dia harus sudah dimulai sejak pertama puasa ke-1 dan seterusnya. Dan kemudian Lailatul Qadar itu akan datang setiap tahun. Monggo silahkan kita mengusulkan proposal apa kepada Allah dalam 1 tahun ke depan. Ada yang ingin minta dimudahkan untuk bisa menghafal 1 juz. Ada yang berdoa mungkin supaya istiqomah dalam sholat 5 waktu. Atau dikuatkan untuk bisa berbagi sedekah ya. 1000 one day misalnya begitu. Kalau ada 1 juz 1 day kan silakan saja. Monggo silakan. Jadi insya Allah nanti Allah pada saatnya akan membuat ketetapan itu. Nah dengan ketetapan itulah kemudian 1 tahun ke depan kita akan menjalaninya. Tentu yang kita minta adalah yang sekiranya dalam pikiran kita itu akan membuat kita mulia, kan begitu. Itulah Lailatul Qadar sesungguhnya. Jadi tidak ada tanda-tanda seperti mistik, air membeku, pohon merunduk. Kalau air membeku di kulkas banyak itu, ya. Kalau pohon merunduk, tebang aja tuh merunduk itu, ya. Jadi tidak ada tanda-tanda mistik seperti itu. Yang ada adalah bahwa kita itu tinggal mengisi di setiap malam terakhir itu dengan berbagai macam munajat kepada Allah. Karena memang bulan puasa tidak hanya berpuasa, tetapi juga adalah berdoa dan membaca Al-Quran. Jadi silakan dipenuhi hari terakhir itu dengan baca Al-Quran dan berdoa. Nah itulah Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan di sisa 5 hari terakhir ini. Dan Allah pasti akan menetapkan apa yang kita minta itu. Karena Allah katakan, Udu'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, minta, aku akan penuhi itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita tidak lupa dengan konsep seperti ini sehingga kemudian kita tidak menyanyiakan. Ingat Lailatul Qadar hanya terjadi di malam hari. Dimulai dari maghrib sampai subuh. Jadi silakan yang tidak sempat untuk beriktikaf di masjid di rumah jangan lupa. Karena malam itu memungkinkan untuk turunnya atau dapatnya Lailatul Qadar. Bagi yang mungkin ke masjid tentu silahkan ya, karena di masjid lebih mendukung suasananya. Tetapi bagi yang tidak memungkinkan seperti ibu-ibu jangan berkecil hati karena Lailatul Qadar tidak memilih tempat di masjid. Tetapi Lailatul Qadar itu memilih malam akan turun dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semuanya bisa memaksimalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.